Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam renungan harian kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu lewat doa kami dengan kerinduan untuk memahami kasih-Mu yang begitu luas dan dalam. Ajarlah kami untuk tidak hanya menerima kasih-Mu, tetapi juga membagikannya kepada sesama, bahkan kepada mereka yang sulit kami kasihi. Biarlah firman-Mu hari ini membuka mata dan hati kami untuk hidup dalam kasih sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, hari ini kita akan membahas kasih yang menerobos batas yang didasarkan pada Matius 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Anthony Ray Hinton adalah seorang pria kulit hitam asal Alabama, Amerika Serikat, yang dihukum mati atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Ia dipenjara selama 30 tahun di sel isolasi, menunggu eksekusi untuk pembunuhan yang belakangan terbukti tidak pernah ia lakukan. Selama 3 dekade di balik jeruji, Hinton tidak menyimpan kebencian. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mengampuni dan mengasihi, bahkan terhadap mereka yang telah bersaksi palsu, jaksa yang mendiskriminasi, dan sistem hukum yang tidak adil. Di dalam penjara, ia menjadi penghibur bagi narapidana lainnya. Ia membentuk klub buku, menguatkan mereka yang putus asa, dan membawa harapan bagi orang-orang yang telah kehilangan arah hidupnya. Setelah akhirnya dibebaskan dengan bukti yang jelas, Hinton berkata dalam wawancara, "Saya memaafkan mereka semua. Jika saya hidup dalam kebencian, maka mereka tetap memenjarakan saya, meski saya sudah bebas." Sikapnya mencerminkan kasih Kristus, kasih yang melampaui rasa sakit dan dendam. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa kasih yang sejati bukan hanya untuk mereka yang baik kepada kita, tetapi juga untuk mereka yang telah melukai kita. Kasih yang seperti inilah yang mengubahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang yang menyenangkan dan baik kepada kita itu mudah. Tapi Yesus memanggil kita untuk melangkah lebih jauh. Kasihilah musuhmu. Ini bukan sekedar saran, tetapi perintah langsung dari Tuhan kita. Mengapa? Karena kasih sejati teruji bukan di tengah kenyamanan, melainkan dalam konflik dan ketidakadilan. Yesus sendiri telah memberikan teladan sempurna. Saat disalibkan, ia tidak membalas, ia tidak menyimpan amarah, justru ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih seperti itu melampaui akal sehat manusia. Itu adalah kasih ilahi, kasih yang tidak bersyarat, tidak menuntut balas, dan tetap memilih untuk mengasihi meski dilukai. Mengasihi musuh bukan berarti kita membenarkan kesalahan mereka, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian mencuri damai dan sukacita yang Tuhan berikan. Kasih membebaskan hati kita dari belenggu kepahitan. Ketika kita mengasihi,
kita sedang menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan mempercayai bahwa kasih lebih kuat dari kebencian. Mungkin hari ini ada orang yang melukaimu, mengkhianatimu, atau membuatmu merasa sangat tidak dihargai. Jangan biarkan kepahitan meracuni jiwamu. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi mereka. Berdoalah bagi mereka dan percayalah kasih yang tulus akan mengubahkan tidak hanya mereka, tetapi juga dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doakan dengan tulus orang-orang yang telah menyakitimu dan mintalah Tuhan memberi hatimu damai. Tunjukkan kasih secara nyata kepada orang yang sulit saudara kasihi, walau hanya dengan senyum atau kata-kata yang lembut. Ingatkan diri saudara setiap hari, kasih bukan reaksi terhadap perlakuan orang, tetapi keputusan untuk hidup seperti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih yang sempurna bahkan kepada mereka yang memusuhimu. Ajar kami untuk hidup dalam kasih yang serupa, kasih yang menerobos batas rasa sakit dan ketidakadilan. Tolong kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkannya dengan kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sejati bukan diuji saat semuanya mudah, tapi saat kita memilih untuk tetap mengasihi meski hati terluka. Haleluya.